Berantem lagi nih kumbang-kumbang Sobat Otan. Wah, ganas sekali dia. Dia adalah si kumbang bombardir. Tawon ganas aja dilawannya. Ada lagi nih, kumbang super galak. Ayo tebak nama. Dari penampilan aja udah ketahuan kan? Yap, si kumbang capit. Beginilah kalau kalajengking bertemu kumbang capit. Keduanya tidak mau mengalah dan terus melancarkan serangan. Tapi kelihatan ya, kalau kalajengking sulit menembus pertahanan kumbang capit, yaitu kulitnya yang super tebal. Hingga akhirnya kalajengking menyerah dan berlalu pergi. Keren maksimal kamu Sob, Kermaks. Siapa tuh? Siap-siap mau berantem juga kayaknya teman. Melawan siapa dia? Oh, semut. Semut mulai menggigit kaki kumbang macan. Benar-benar pertarungan yang sangat mendebarkan. Sungguh luar biasa. Jadi ketika habis bertarung dan musuh terkalahkan, kumbang macan bisa optimal memakan mangsanya. Kermaks kamu Sob, keren maksimal. Sobat Otan ini termasuk serangga ordo Coleoptera teman. Kumbang kecil ini biasa aktif di siang hari dan cukup banyak ditemukan di areal terbuka dan cukup lembab. Kumbang macan memang terkenal sebagai salah satu binatang tercepat di muka bumi. Ukurannya sih memang super duper mini, cuma sekitar 10 mm saja. Tapi ia mampu berlari hingga 120 kali ukuran tubuhnya dalam 1 detik. Itu sama saja dengan kemampuan berlari hingga kecepatan 9 km per jam. Wow, cepat sekali ya untuk ukuran sekecil ini. Luar biasa. Oh ya teman, jika kumbang macan ini memiliki ukuran sebesar manusia, maka ia bisa berlari hingga kecepatan 770 km per jam. Wush, wush, wush. Itu sih sama aja dengan kecepatan The Flash. Luar biasa. Tapi karena kecepatannya yang tinggi itu, kumbang macan tidak mendapat cukup cahaya saat bergerak. Sehingga
sehingga penglihatannya menjadi terganggu, teman. Kalau gitu kamu jadi kesulitan dong untuk menangkap mangsa yang bergerak cukup cepat juga. Makanya, ia lebih sering mencari cacing tanah sebagai buruan favoritnya, teman. Teman, coba kalian perhatikan deh bagian mulutnya. Coba tebak mirip siapa? Kupu-kupu, belalang, atau nyamuk? Yap, kumbang macan memiliki mulut yang sama dengan belalang. Selain kecepatannya, mandibel atau rahangnya inilah yang membuatnya segar seekor macan, teman. Mandibel adalah struktur yang menyerupai gigi dan keras. Fungsinya untuk menarik, menghancurkan, dan memotong makanan. Selain itu, terdapat 2 pasang rahang tambahan, yaitu maksila dan palpi labial, yang digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Wait, jangan kemana-mana ya. Nonton terus Otan dan sobat-sobat Otan, karena habis ini Otan mau bagi-bagi rejeki, teman. Yang berhasil menjawab sesuai ketentuan akan mendapat hadiah yang cakep bedah. Untuk keterangan kuis lebih lanjut, ikuti akun media sosial Instagram @magazinestrans7. Ini lagi pada ngeliatin apa sih? Kok sepertinya aneh bin takjub gitu? Tuh, Otan jadi takut liatnya. Lihat mereka semua terpana. Karena apa ya? Apa jangan-jangan kalian terpana melihat kegantengan Otan? Kakak kameramen, coba Otan mau lihat. Warga di sini lagi pada lihat apa sih? Gak salah nih, ini kan babi hutan. Kok bisa-bisanya ada di antara kerumunan warga? Wah. Ternyata babi hutan ini adalah peliharaan Katian, teman. Setiap hari, Katian ditemani Kami rajin mengajak jalan peliharaannya keliling kampung. Tapi masalahnya, peliharaan yang dibawa itu nggak umum. So pasti deh jadi perhatian warga yang melihatnya. Lihat aja tuh ekspresi warga sekitar. Antara penasaran, takjub, dan takut. Tenang, sobat Otan yang ini sudah jinak kok. Jadi gak bakalan deh menyerang kalian. Oh iya, babi sebenarnya memiliki kemampuan adaptasi yang sangat cepat terhadap lingkungannya, teman. Mereka juga terkenal cerdas untuk mengetahui apakah lingkungan tersebut berbahaya atau tidak bagi dirinya. Nah, jadi gak heran kan kalau peliharaan unik Katian ini bisa tetap santuy walau berada di keramaian? Sebenarnya memelihara babi sudah cukup populer dilakukan di beberapa negara-negara barat. Mereka menganggap kalau sobat Otan ini adalah hewan yang ramah, cerdas, dan bisa sangat patuh. Oh iya, Otan sampai lupa ngenalin nih siapa nama peliharaan Katian. Babi berjenis kelamin betina ini bernama Neneng. Lucu ya? BTW, kita ikutin dulu yuk kisahnya si Neneng seperti apa. Let's go! Saat itu, Katian sedang berada di kebun untuk mengolah lahan miliknya. Tapi tiba-tiba saja, Katian merasa kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Awalnya Katian berusaha cuek dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Tetapi lama-kelamaan, Katian pun penasaran terhadap sosok yang dilihatnya. Dan ternyata ada seekor babi kecil yang kehilangan induknya sedang berkeliaran di kebun milik Katian. Anehnya bukan menghindar, anak babi itu malah terlihat tenang.
merasa kasihan, akhirnya Katian berniat membawanya pulang untuk dirawat. Dan si Neneng pun dirawat sampai sekarang berusia 1 tahun lebih. Ternyata pertemuan kalian membuat Otan terharu. Teman, setelah lelah berjalan-jalan, biasanya Katian dan kami mengajak Neneng untuk istirahat sejenak. Nah, di bawah pohon bambu kayaknya adem nih, Kak. Kita santuy dulu yuk. Loh. Kamu kok malah tiduran sih, Sob? Kayaknya capek banget ya habis jalan-jalan. Walah, ternyata si Neneng bisa tiduran kayak gini karena kulitnya dikelitik oleh Katian dan kami, teman. Mungkin si Neneng berasa kayak dielus-elus kali ya sampai mengantuk. Otan tambahin suara merdu Otan biar Neneng makin nyenyak tidurnya. Neneng bobo, oh Neneng bobo. Kalau tidak bobo digigit macan. Teman, walau kulit babi cenderung tebal, tapi ia masih bisa merasakan sensitif pada bagian tertentu. Nah, salah satunya pada bagian bawah perutnya. Wah, sudah semakin sore nih. Ayo Neng bangun, jangan kelamaan tidurnya. Ayo kita pulang. Iya, sebelum pulang ke rumah, biasanya ada satu ritual lagi yang dilakukan Neneng, teman. Karena habis panas-panasan jalan di luar, sekarang waktunya Neneng untuk berkubang di lumpur. Ketika di alam, babi memang suka berkubang di lumpur, teman. Tujuannya adalah untuk mengatur suhu tubuh mereka agar tetap stabil. Karena babi memiliki sedikit kelenjar keringat dan tubuhnya yang menyimpan panas. Tapi walau cuaca dingin, babi juga akan tetap berkubang di lumpur loh. Karena ketika di lumpur, babi dapat mengikis parasit-parasit yang menempel pada kulitnya. Selain itu, berkubang juga berfungsi untuk menandai wilayahnya ketika di alam. Loh, si Neneng mau kemana itu? Sob, tunggu Katian dan kami. Jangan kabur. Lihat, tinggal gerak tuh. Itu si Neneng ke mana? Kabur. Entos ya, saya temang kayak ge lebet deui ka kandang nanya lira da. Hayu Bener. urang uih we. Wih, Entos ya, hayu. kayak atuh. Hah, yakin nih si Neneng bisa pulang sendirian? Otan kok belum yakin ya? Ayo Kak kameramen, kita ikuti si Neneng. Teman, Sobat Otan ini sebenarnya memiliki memori jangka panjang yang sangat baik. Mereka juga mendapat julukan sebagai navigator handal loh. Mereka hafal betul jalan untuk pulang walau jaraknya lumayan jauh. Semuanya juga tidak terlepas dari faktor kebiasaan ya teman. Saat pulang, mereka sering berlari pada suatu kondisi jalan tertentu dengan kecepatan rata-rata 11 mil per jam. Waduh, kalau ketabrak kamu yang sedang lari lumayan juga ya Sob. Nampaknya si Neneng sudah mau sampai kandangnya teman. Ternyata kekhawatiran Otan salah. Si Neneng dapat dengan mudah menemukan kandangnya. Bahkan ketika sampai, ia langsung masuk tanpa disuruh. Keren kamu, Neng. Neneng, kamu kenapa sih? Kok kelihatannya gelisah banget? Ada apa, Sob? Ayo sini cerita sama Otan. Teman, nampaknya sekarang si Neneng mau jalan-jalan keluar lagi nih. Mungkin Neneng butuh healing. Tapi dia tidak bisa keluar karena pintunya ditutup oleh Katian. Sabar ya Sob, mending kita nunggu Katian dan kami saja sebentar. Sebenarnya babi memiliki kecerdasan layaknya seorang anak balita teman. Ia dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan berbagai trik. Tuh, benar saja kan? Akhirnya si Neneng bisa keluar kandang dengan sendirinya. Katian, kami, si Neneng lepas nih.
Sia, itu pantona muka deh. Kakak mananya Ih, yang pantun pantun lagi atas muka. kabukanya? Ayo orang pelari yuk. Yuk. Neng, kamu di mana? Ya ampun, ternyata si Neneng sedang berada di kebun singkong, teman. Babi memiliki ingatan yang luar biasa, terutama dalam hal lokasi objek. Dengan begitu, mereka juga akan ingat di mana lokasi yang memiliki banyak makanan. Makanya nggak heran kalau banyak kebun warga yang rusak karena menjadi sasaran sobat totan ini. Babi hutan menjadi hama perkebunan karena habitatnya di alam sudah rusak, sehingga memaksa mereka untuk menemukan sumber makanan lain di luar hutan. Karena babi termasuk hewan omnivora alias pemakan segala, ia tidak hanya makan hasil perkebunan saja, teman. Tetapi sobat totan ini juga makan cacing tanah yang dapat menyuburkan lahan pertanian. Neneng, Neng, Neneng. Alah Sia, itu ngerusak di kebun sampo Mang Ade. alas ya, nyayu buru orang tebak. Iya. Tadi tuh. As. Syukurlah si Neneng sudah ditemukan, teman. Lain kali jangan pergi sendirian ya, Sob. Apalagi masuk ke dalam kebun orang lain tanpa izin. Betul apa betul nih? Eng. Yeay. Sudah ada tantangan lagi nih buat kamu, Sob, dari Kak Dina. Kak Dina sudah siapkan arena balap nih buat kalian. Siapa yang paling dulu menginjak garis merah, dialah pemenangnya. Wets, tunggu. Jangan senang dulu kamu, Sob. Karena kalian juga harus melewati rintangan berupa bola-bola kecil, penghalang pipa, terowongan kecil, dan juga beberapa makanan kesukaan kalian nih. Ayo, semua siap? 1, 2, 3. Aduh. Kenapa kalian ini, Sob? Ayo lari sana. Garis finishnya ada di ujung. Kok malah empet-empetan? Tunggu dulu. Lihat, teman. Ada juga yang mulai berjalan mendekati garis. Sip. Ayo. Oke, rintangan bola-bola sudah terlewati. Apakah dia juga bisa memasuki lingkaran? Dan ternyata dia memilih lewat samping lingkaran. Shh, jangan berisik. Mereka mulai berjalan dan berhenti lagi. Ternyata sobat totan ini tidak tahan godaan makanan, teman. Selain wortel, mereka juga sangat suka selada. Memang sih, permasalahan yang selalu bikin pusing dalam memelihara guinea pig ini adalah nafsu makan mereka. Tapi selama hewan masih mau makan sih tandanya sehat. Sobat totan ini merupakan herbivora alias pemakan sayur dan buah. Tapi jangan semua muah dikasih ya. Ada beberapa makanan yang dilarang keras untuk mereka konsumsi. Ingat ya, jangan pernah kasih coklat, alpukat, dan juga anggur. Karena bisa menyebabkan diare, gagal ginjal, penyempitan pembuluh darah, dan kematian. Duh, amit-amit, jangan sampai kejadian ya, teman. Yuhu, waktunya Otan berbagi. Mau deket Ramadan nih, Sob, biar banyak pahala. Siap-siap. Pertanyaannya, siapa nama sobat babi hutan yang ada di episode ini? Pasti tahu dong ya. Ikutan kuisnya ya. Otan tunggu.